Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Melsa Nabila. Di sini aku mau kasih tutorial untuk melakukan uji statistik menggunakan aplikasi Stata. Nah, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah memiliki data yang ingin kita cari. Nah, di sini ada tabel perbandingan intensitas penyemprotan pestisida dalam 1 kali musim tanam melon terhadap total produksi melon dalam kilogram. Nah, ini ada datanya. Di sini ada intensitas penyemprotan pestisida. Ada 1 kali, 2 kali, 1 kali, 3 kali dan semuanya dan lain-lain. Kemudian di sini ada total produksinya. Nah, kita akan mencari nilai korelasi, regresi, uji T, uji F, dan juga interpretasi dari data tersebut. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi Stata-nya. Nah, di sini telah dibuka aplikasi Stata. Kemudian yang kita lakukan adalah import file dulu. Kita masukkan yang dari Excel spreadsheet. Nah, kemudian kita klik browse. Langsung kita masukin, pastiin filenya ini file Excel ya teman-teman. Ini maaf nggak file Excel. Kemudian langsung aja kita masukin. Nah, langkah berikutnya jangan lupa cari data yang ingin dicari, jangan salah data ya teman-teman. Ini aku cari yang sheet 2, benar, yang intensitas sama produksi. Kemudian jangan lupa diklik import first row as variable names. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul di data variabel dari data yang kita masukin tadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke properties, kita klik unlock. Nah, kita klik unlock, kemudian kita klik lagi yang pertama. Untuk intensitas pemberian pestisida jangan lupa untuk diganti jadi variabel X. Oke, variabel X. Kemudian yang hasil produksi jangan lupa diganti menjadi variabel Y. Oke. Nah, setelah selesai nanti di sini akan muncul rename. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kata kuncinya di Stata itu ada SK test. Oke, kita klik SK test. Kita akan melakukan uji normalitas di dua variabelnya, yaitu variabel X dan variabel Y yang dilakukan secara terpisah. Jadi yang pertama kita langsung uji normalitas di variabel X-nya dulu. Nah, klik variabel X, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul data normality test dari variabel X. Nah, di sini diperoleh data normalitasnya sebesar 0,4434. Yang ini berarti dari data tabel di atas diketahui bahwa uji normalitas variabel X, yaitu intensitas penyemprotan pestisida, memiliki nilai probabilitas sebesar 0,443 atau bernilai kurang dari lebih dari 0,05, yang berarti variabel X atau variabel intensitas penyemprotan pestisida tersebut berdistribusi secara normal. Nah, syarat dari berdistribusi normal itu sendiri yaitu p-value ini lebih dari 0,05. Nah, kemudian kita cari yang variabel Y atau hasil produksi. Nah, itu juga sama passwordnya SK test. Kemudian kita ganti variabelnya, kita masukkan variabel Y. Nah, kita enter dan ketemu hasilnya nilai uji normalitasnya sebesar 0,1341. Nah, dari hasil 0,1431 ini dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas variabel Y atau total produksi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1341 atau nilai p-value-nya lebih dari 0,05, yang berarti variabel
variabel Y tersebut berdistribusi secara normal. Nah, itu untuk uji normalitas. Selanjutnya kita masuk ke uji yang kedua, yaitu mengenai korelasi. Korelasi ini passwordnya berbeda ya teman-teman dari yang uji normalitas. Kita passwordnya adalah masukkan PW core R, kemudian kita masukkan X dan juga Y, koma SIG. Nah, seperti itu passwordnya, jangan lupa. Kemudian kita klik enter. Nah, nanti akan muncul dari hasil data korelasi, yaitu seperti ini teman-teman. Nah, kita ketahui bahwa syarat dari uji korelasi itu p-value jika kurang dari 0,05 terdapat hubungannya signifikan, sedangkan jika nilainya 0,05 maka hubungannya tidak signifikan. Selanjutnya, dari data yang kita miliki tadi, berdasarkan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,9743 dan nilai signifikasi ini sebesar 0,0000. Hal tersebut dapat berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel X, yaitu intensitas penyemprotan pestisida, dan variabel Y, yaitu total produksi, dikarenakan nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya itu setelah uji korelasi, kita mencari uji regresi. Nah, beda dengan dua uji yang sebelumnya, uji regresi ini dia tidak menggunakan password, namun kita menggunakan langsung masuk ke tool statistik. Kemudian kita klik linear model, kemudian klik linear regression, kemudian kita masukkan variabel dependent dan juga variabel independennya. Variabel dependennya Y, variabel independennya itu X. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini telah diketahui hasil dari uji regresi. Nih, teman-teman, hasil uji regresi. Nah, untuk interpretasinya itu kita yang pertama melihat dari seberapa berpengaruh intensitas penyemprotan terhadap total produksi. Nah, atau dari data X berpengaruh ke data Y. Nah, untuk hasilnya kita melihat dari R-square. Ini 0,9492. Ini dijadikan persen itu menjadi 94,92%. Yang dapat diartikan bahwa intensitas penyemprotan pestisida sebanyak 94,92%, sisanya sebanyak 5,08% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, seperti contohnya kondisi iklim, ketersediaan air, kualitas tanah, pemberian pupuk, dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa intensitas penyemprotan sangat berpengaruh terhadap total produksi dari melon. Selanjutnya itu dilakukan uji T dan juga uji F. Nah, uji T, uji F itu udah langsung ya teman-teman dari hasil regresi, yang itu secara parsial nilai probability F itu 0, yang berarti kurang dari 0,05, sehingga variabel intensitas penyemprotan pestisida dapat mempengaruhi total produksi secara signifikan, teman-teman. Atau dalam satu variabel itu mempengaruhi variabel yang lainnya. Kemudian begitu juga dengan uji F. Nah, uji F dapat dilihat dari data ini ya teman-teman, F di sini. Nah, begitu pula dengan nilai F hitung dengan degree of freedom regression 1 dan degree of freedom residual yaitu 8, memiliki nilai sebesar 149,50 dan nilai probability sebesar 0,000. Artinya secara simultan
variabel dari intensitas penyemprotan pestisida berpengaruh terhadap dari total produksi melon. Seperti itu, teman-teman bisa dilihat dari data ini. Nah, selanjutnya kita udah selesai dari itu tadi hasil uji dari normalitas kedua variabel, kemudian ada uji korelasi dan juga uji regresi, baik uji T maupun uji F. Nah, dapat disimpulkan teman-teman bahwasannya dari analisis pengaruh intensitas penyemprotan pestisida dan total produksi, yaitu uji normalitas, menunjukkan bahwa variabel Y dan juga variabel X berdistribusi secara normal akibat nilai probabilitas yang lebih dari 0,05. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji normalitas dapat menentukan uji korelasi yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel X dan juga variabel Y akibat nilai signifikan kurang dari 0,05. Begitupun melalui uji regresi, variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y baik secara parsial maupun secara simultan. Nah, variabel total produksi dapat dipengaruhi sebesar 94,92% oleh intensitas penyemprotan pestisida, sedangkan 5,08%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Sekiranya segitu teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Aku harap video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.